Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait dengan laporan progres tugas besar kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Zulfitri Rodeski dengan NIM 2017. Dan saya Niken Kalahamuti dengan NIM 3019. Saya Miftah Khaira dengan NIM 1009. Dan saya Fatia Syah Mahmudi dengan NIM 3017. Dan satu orang lagi rekan kami yaitu Talita Zulfamira. Oke, di sini kami akan mempresentasikan laporan progres kami yaitu terkait dengan penerapan arsitektur enterprise dengan menggunakan TOGAF pada bagian akademik dan kemahasiswaan di Politeknik Negeri Padang. Untuk yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, latar belakang akan dijelaskan oleh saudari Niken. Saudari Niken, disilakan. Baik, latar belakangnya yaitu Politeknik Negeri Padang sebagai perguruan tinggi vokasi berperan dalam mencetak SDM yang akan kompeten. Namun bagian akademik dan kemahasiswaan PNP ini menghadapi tantangan dalam pengelolaan data yang terfragmentasi, sistem informasi yang berjalan terpisah, dan aksesibilitas informasi yang kurang optimal. Sehingga arsitektur enterprise berbasis TOGAF menawarkan solusi integrasi untuk mengatasi fragmentasi data dan meningkatkan efisiensi pengelolaan. TOGAF ADM memberikan panduan dalam merancang arsitektur yang selaras dengan proses bisnis dan kebutuhan institusi. Penerapan TOGAF ADM di bagian akademik dan kemahasiswaan PNP ini diharapkan dapat menciptakan integrasi proses akademik dan kemahasiswaan yang lebih baik, sehingga meningkatkan efisiensi operasional serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Penelitian ini bertujuan untuk merancang arsitektur enterprise di PNP sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Adapun rumusan masalahnya yaitu berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, maka bagaimana penerapan framework TOGAF dapat digunakan untuk merancang arsitektur enterprise yang mendukung layanan teknologi informasi dalam mencapai tujuan dan sasaran sistem informasi di bagian akademik dan kemahasiswaan Politeknik Negeri Padang. Adapun batasan masalahnya yaitu yang pertama, penelitian ini hanya mencakup bagian akademik dan kemahasiswaan Politeknik Negeri Padang, dan yang kedua yaitu sistem informasi yang dirancang terbatas pada aspek registrasi akademik, pengelolaan beasiswa, dan aktivitas kemahasiswaan. Dan yang ketiga yaitu framework yang digunakan dalam penelitian ini adalah TOGAF ADM. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Yang pertama yaitu menghasilkan bisnis arsitektur yang mencakup motivasi, organisasi, fungsi yang di dalamnya menghasilkan katalog, matriks, dan diagram. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan gap antara kondisi sistem informasi saat ini dengan target sistem yang akan diimplementasikan. Yang ketiga yaitu membuat rancangan cetak biru atau blueprint sistem informasi yang dapat mendukung pengelolaan data akademik, registrasi, beasiswa, dan aktivitas kemahasiswaan secara lebih terintegrasi dan optimal. Yang keempat yaitu menghasilkan roadmap aplikasi dan penyelarasan setiap fase. Next yaitu manfaatnya. Manfaat dari ini yaitu dapat menghasilkan blueprint teknologi informasi berdasarkan TOGAF yang mencakup pengauditan bagian akademik dan kemahasiswaan, manajemen data mutu, serta pelaporan internal di Politeknik Negeri Padang. Blueprint ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan mendefinisikan proses-proses tersebut ke dalam sistem informasi pangkalan data yang selaras dengan proses bisnis yang ada. Manfaat dari pembuatan blueprint ini adalah peningkatan layanan yang lebih cepat dan terintegrasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan stakeholder serta kualitas manajemen akademik dan kemahasiswaan di Politeknik Negeri Padang. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih kepada Niken yang telah menjelaskan terkait dengan bab 1 atau pendahuluan dari proyek kami. Oke, selanjutnya yaitu terkait dengan landasan teori, di mana di sini di mana untuk penjelasan tentang tinjauan objek itu Politeknik Ati Padang, moto, dan lain sebagainya itu akan dijelaskan oleh
rekan kami Talita Zulfamira. Untuk videonya nanti akan kami terapkan di akhir video. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan di sini terkait dengan tinjauan teori dan konsep. Yang pertama mungkin terlebih dahulu kita akan membahas apa itu enterprise architecture. Oke, jadi enterprise architecture di sini merupakan deskripsi formal dari sistem saat ini dan masa depan, dan juga rencana untuk transisi dari satu ke yang lain dalam konteks itu ada strategi, tujuan, dan fungsi bisnis organisasi. Nah, arsitektur enterprise ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara strategi bisnis, proses bisnis, data, aplikasi, dan juga teknologi yang digunakan oleh organisasi ataupun perusahaan. Nah, arsitektur enterprise ini juga membantu organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan teknologi yang terjadi secara cepat dan dinamis. Nah, untuk enterprise architecture sendiri itu ada beberapa kerangka kerja yang bisa digunakan. Salah satunya itu ada SOFWAM Framework, ada TOGAF ADM, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing metode dan kerangka kerja ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan perusahaan itu dapat menyesuaikan ingin menggunakan kerangka kerja yang seperti apa. Oke, next. Selanjutnya kita akan membahas apa itu TOGAF. TOGAF atau The Open Group Architecture Framework adalah sebuah kerangka kerja yang terdiri dari metode dan serangkaian tools pendukung untuk mengembangkan arsitektur enterprise. Nah, metode pengembangan arsitektur enterprise ini memiliki kerangka kerja yang disebut dengan TOGAF ADM. Nah, dan merupakan inti dari kerangka kerja TOGAF itu sendiri. Nah, TOGAF ADM itu sendiri adalah sebuah metode generik yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan mengelola model arsitektur enterprise dan dirancang untuk menangani sebagian besar kebutuhan sistem dari organisasi tersebut. Nah, di sini ada beberapa manfaat dari TOGAF itu sendiri. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi operasi. Terus yang kedua itu meningkatkan pengambilan keputusan, di mana TOGAF dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara sistem informasi dan TI mendukung proses bisnis. Terus selanjutnya ada meningkatkan fleksibilitas dan responsivitas terhadap perubahan. Nah, TOGAF di sini dapat membantu organisasi untuk lebih cepat beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan bisnis. Terus, manfaat berikutnya ada meningkatkan keamanan dan kepatuhan. TOGAF dapat membantu organisasi untuk meningkatkan keamanan data dan sistem informasi. Oke, selanjutnya, next. Di sini ada beberapa fase atau tahapan dari TOGAF itu sendiri. Yang pertama, sebenarnya tahapan TOGAF itu ada beberapa, tapi di sini kami akan menjelaskan kita sampai itu teknologi arsitektur. Nah, yang pertama itu ada tahapan fase preliminary. Nah, fase preliminary ini menjelaskan tentang persiapan dan aktivitas awal yang diperlukan untuk mencapai arahan dari proses bisnis terhadap model arsitektur enterprise yang ingin dikembangkan. Nah, aktivitas yang dilakukan antara lain itu penyusunan kapabilitas arsitektur, rencana kustomisasi TOGAF, dan pendefinisian prinsip-prinsip arsitektur. Nah, selanjutnya itu yang tahap yang kedua yaitu tahapan arsitektur vision. Nah, arsitektur vision adalah fase awal dari metode pengembangan arsitektur yang disebut dengan arsitektur development method atau ADM. Nah, fase ini meliputi informasi tentang menentukan ruang lingkup, mengidentifikasi pemangku kepentingan, membuat visi arsitektur, dan mendapatkan persetujuan untuk melanjutkan perkembangan arsitektur. Nah, fase ini bertujuan untuk memastikan bahwa siklus pengembangan arsitektur mendapatkan pengakuan dan dukungan dari manajemen perusahaan atau tidak. Terus juga memvalidasi dan mengelaborasi prinsip bisnis, tujuan bisnis, dan faktor pendorong dari strategi organisasi. Terus juga ada tujuannya untuk menentukan batasan yang harus diperhatikan dalam pengembangan arsitektur. Oke, selanjutnya fase B atau selanjutnya itu bisnis arsitektur. Nah, fase B dalam TOGAF ini adalah fase yang disebut sebagai arsitektur bisnis. Nah, fase ini adalah fase kedua dari metode pengembangan arsitektur yang disebut arsitektur development method. Nah, fase ini bertujuan untuk pertama itu mendeskripsikan arsitektur bisnis baseline yang menggambarkan bagaimana organisasi beroperasi saat ini. Terus juga mengembangkan arsitektur bisnis target. Terus juga menganalisis kesenjangan antara arsitektur bisnis baseline dan juga target.
terus memiliki titik pandang arsitektur yang relevan yang akan memungkinkan arsitektur untuk menunjukkan bagaimana kepentingan pemangku kepentingan dijawab dalam arsitektur bisnis ini. Terus juga yang kelima itu memilih alat dan teknik yang relevan dengan arsitektur yang ingin dikembangkan. Terus selanjutnya fase C atau Information System Architecture yang merupakan pada fase ini merupakan kombinasi ini antara arsitektur data dengan arsitektur aplikasi dengan tujuan untuk mengembangkan target sistem informasi, yaitu data dan aplikasi. Nah, selanjutnya fase berikutnya fase D itu merupakan fase arsitektur teknologi, di mana teknologi arsitektur ini adalah penggunaan teknologi modern dalam praktik arsitektur untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan proses desain, konstruksi, dan pengelolaan bangunan dan lingkungan binaan. Nah, dalam konteks arsitektur, teknologi melibatkan penggunaan yaitu berbagai software, alat, dan juga pendekatan. Nah, tujuannya yaitu untuk mengembangkan arsitektur teknologi dan identifikasi komponen roadmap arsitektur. Oke, mungkin selanjutnya yaitu terkait dengan tinjauan sistem, yaitu di mana ini terkait dengan sistem yang akan kami kembangkan. Jadi sistem yang ingin kami kembangkan itu adalah nama itu Sintara atau Sistem Informasi Terintegrasi Akademik dan Registrasi yang dirancang untuk menyatukan 3 sistem utama di lingkup kampus Politeknik Negeri Padang. Itu ada sistem pembelajaran daring, si HEREK sistem registrasi, dan juga si AKAD sistem informasi akademik. Nah, sistem ini menyediakan sebuah portal terpusat nantinya untuk memudahkan mahasiswa, dosen, dan juga pihak administrasi dalam mengakses berbagai informasi penting terkait dengan pembelajaran, registrasi, dan juga pencapaian akademik. Nah, dengan adanya Sintara ini tentunya menyederhanakan proses akademik dan administrasi dengan memfasilitasi sinkronisasi data secara real time dari ketiga sistem tersebut, sehingga setiap perubahan yang dilakukan di satu sistem langsung tercermin di sistem lainnya. Nah, di sini ada beberapa fitur, itu ada single sign-on atau SSO untuk akses mudah, terus ada sinkronisasi data real time antar sistem dan mempermudah proses akademik dan administrasi. Oke, selanjutnya itu ada tujuan, di mana tujuan Sintara ini yang pertama untuk menyediakan akses terpusat bagi mahasiswa dan dosen sehingga mereka dapat mengakses informasi akademik, pembelajaran, dan administrasi melalui satu portal saja. Terus juga mengintegrasikan data dari pada si HEREK dan juga si AKAD sehingga sinkronisasi dan informasi antar sistem itu terjadi secara otomatis dan juga real time. Terus juga mempercepat proses administrasi kampus, meningkatkan kenyamanan pengguna melalui sistem yang lebih efisien, mendukung keputusan berbasis data melalui laporan yang dihasilkan secara otomatis. Dan di sini ada beberapa aktor atau tinjauan aktor dari sistem ini. Yang pertama itu ada admin, di mana admin ini bertanggung jawab untuk mengelola dan memantau seluruh fungsi dalam sistem Sintara ini. Terus juga ada mahasiswa yang berperan sebagai pengguna utama sistem untuk menggunakan Sintara, mengakses itu penjadwalan kuliah, materi pembelajaran, nilai akademik, serta registrasi lainnya. Terus juga ada dosen yang mana bertugas untuk mengelola kelas, nantinya mengunggah materi kuliah, memberikan tugas, dan menilai mahasiswa. Nah, dosen juga dapat memantau di sini terkait dengan registrasi mahasiswa. Terus juga ada bagian akademik dan kemahasiswaan, yang mana bagian akademik dan kemahasiswaan ini fungsinya untuk verifikasi dan pengolahan data registrasi. Terus juga ada pimpinan politeknik, yang mana pihak manajemen kampus bertanggung jawab untuk menggunakan Sintara untuk mendapatkan laporan dan analitik terkait aktivitas akademik dan registrasi di kampus. Terus aktor yang terakhir ada bagian perpustakaan. Nah, di mana bagian perpustakaan ini menggunakan Sintara untuk memeriksa status peminjaman buku, mengelola proses bebas pustaka bagi mahasiswa yang menyelesaikan studinya. Oke, mungkin itu terkait dengan tinjauan pustaka dari yang telah kami bikin. Selanjutnya itu terkait dengan metodologi penelitian yang akan dijelaskan oleh rekan saya Fatih Arsya. Kepada Fatih Arsya disilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian, yang mana ada beberapa metodologi yang kami pakai pada penelitian ini. Yang pertama yaitu objek penelitian. Nah, untuk objek dalam penelitian ini objeknya itu adalah sistem akademik dan layanan kemahasiswaan di Politeknik Negeri Padang. Nah, untuk fokus penelitian ini terletak pada bagaimana proses-proses akademik dan kemahasiswaan dikelola melalui berbagai platform digital yang diterapkan oleh PNP, seperti sistem informasi registrasi, sistem informasi akademik, dan sistem pembelajaran daring. Next.
Lalu untuk metode penelitian ini termasuk metode deskriptif, yang mana ini adalah cara penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena atau kondisi apa adanya. Dan untuk metode ini juga bertujuan untuk mengumpulkan data nyata yang terperinci dalam menggambarkan masalah yang ada dan mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktik yang ada dan membuat perbandingan dan menentukan apa yang akan dilakukan oleh kita selanjutnya. Nah, untuk metode ini juga ada menjadi 3 tahap, yaitu tahap awal, studi literatur, dan observasi. Nah, di sini juga ada metodologi untuk tahap awal, yang mana untuk tahap awal ini ada 3, studi literatur, observasi, dan identifikasi dan analisis masalah. Yang pertama yaitu tahap yang bertujuan untuk memperoleh semua data yang dibutuhkan dalam perancangan enterprise arsitektur. Nah, untuk pada tahap awal ini dilakukan kegiatannya yaitu studi literatur. Di studi literatur ini dilakukan yaitu meninjau pustaka untuk menentukan topik penelitian dan menentukan rumusan masalah. Nah, penelitian ini melakukan tinjauan pustaka untuk mengumpulkan berbagai data dengan masalah dan tujuan penelitian. Lalu selanjutnya itu ada observasi. Untuk observasi ini kita mengumpulkan data terkait permasalahan yang penting dalam pendefinisian layanan teknologi informasi yang belum dilakukan sebelumnya secara komprehensif. Nah, untuk data yang diperoleh dari tahap observasi ini yaitu visi misi dan tujuan perusahaan, proses bisnis berdasarkan layanan yang diberikan, dan layanan teknologi informasi yang digunakan. Lalu yang terakhir itu ada identifikasi dan analisis masalah. Nah, untuk ini itu kita menggunakan teknik value chain, yaitu untuk mengidentifikasi permasalahan dari data yang telah kita peroleh melalui observasi terhadap sistem akademik dan layanan kemahasiswaan di Politeknik Negeri Padang. Nah, untuk value chain ini penelitian nantinya akan mencoba menemukan kesenjangan atau research gap antara layanan pada saat ini. Nextnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada saudari Fatia. Oke, selanjutnya itu akan menjelaskan terkait dengan tahap pengembangan. Ada preliminary phase, architecture vision phase, business architecture phase, information system architecture, dan juga teknologi arsitektur yang akan dijelaskan oleh Miftah. Kepada Miftah disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian tahap pengembangan dari studi kasus ini, di mana pada tahap pengembangan ini kami hanya mengimplementasikan 4 fase dalam TOGAF. Yang pertama preliminary phase, architecture vision phase, business architecture phase, information system architecture, dan teknologi arsitektur. Next. Selanjutnya setelah tahap pengembangan akan dilakukan tahap akhir, yang mana tahap akhir ini adalah tahap analisis dan pembahasan yang mendalam, yang merupakan hasil dari tahap pengembangan sebelumnya, sehingga apa yang dihasilkan nantinya berupa dokumen blueprint IT dari sistem yang terintegrasi yang kami usulkan. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Ini siapa? Baik, terima kasih kepada MIP. Selanjutnya yaitu kami akan membahas yaitu terkait dengan hasil dan pembahasan, yang mana yang pertama itu akan dijelaskan oleh Fatia. Kepada Fatia disilakan. Hasil dan pembahasan kami yang pertama itu mengenai untuk pengumpulan datanya. Untuk pengumpulan data ini
di mana dalam melaksanakan tugas ini data dikumpulkan melalui metode wawancara dan studi literatur. Nah, untuk proses ini melibatkan artefak perusahaan seperti rencana strategis, dokumen, tugas pokok, dan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mengembangkan arsitektur perusahaan di Politeknik Negeri Padang. Untuk pengumpulan data ini juga ada beberapa pengumpulan data yang kami lakukan. Itu next. Yang pertama itu ada wawancara, dan yang kedua itu ada studi literatur. Nah, untuk wawancara ini data dikumpulkan melalui interaksi langsung dengan responden dengan tujuannya untuk mendapatkan wawasan tentang pengalaman, pandangan, dan pemahaman mereka mengenai sistem pendidikan dan akademik di Politeknik Negeri Padang. Nah, responden ini juga diberikan serangkaian pertanyaan terstruktur yang telah disiapkan sebelumnya. Next itu ada studi literatur. Nah, untuk studi literatur ini melibatkan pencarian, pembacaan, dan pengorganisasian dokumen yang relevan untuk mendukung penelitian. Nah, dalam konteks objek kami yaitu Politeknik Negeri Padang, pendekatan ini melibatkan pencarian dokumen terkait sistem akademik yang ada untuk menghasilkan informasi baru yang dapat digunakan untuk merancang arsitektur enterprise pada laporan ini. Lalu selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fatia. Selanjutnya itu terkait dengan preliminary phase yang akan dijelaskan oleh Miftah. Miftah, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan fase preliminary. Di mana di fase preliminary ini bahasan pertama yaitu ruang lingkup organisasi. Bagian akademik dan kemahasiswaan PNP merupakan bagian yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan akademik dan kemahasiswaan, termasuk layanan akademik, registrasi, pengelolaan beasiswa, serta aktivitas pembinaan kemahasiswaan. Fungsi-fungsi yang dikelola oleh bagian ini meliputi yang pertama yaitu pengelolaan registrasi akademik, yaitu melakukan pendaftaran mahasiswa baru, pengelolaan registrasi, serta memastikan kelengkapan administrasi akademik mahasiswa setiap semester. Yang kedua ada pengelolaan proses pembelajaran, merupakan fungsi yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perkuliahan termasuk jadwal kuliah, pengawasan kehadiran dosen dan mahasiswa, serta pengelolaan nilai akhir mahasiswa. Yang ketiga yaitu layanan beasiswa. PNP mengelola berbagai jenis beasiswa seperti beasiswa KIP kuliah, beasiswa bidik misi, serta beasiswa lainnya yang diberikan kepada mahasiswa berdasarkan prestasi atau kebutuhan ekonominya. Dan berikutnya ada pembinaan dan kegiatan kemahasiswaan. PNP menyediakan dukungan untuk kegiatan organisasi mahasiswa, pengembangan minat dan bakat, serta kegiatan sosial dan akademik yang bertujuan untuk membentuk karakter mahasiswa. Lalu yang terakhir yaitu pengelolaan data mahasiswa. Bagian ini mengelola seluruh data mahasiswa dari awal masuk hingga lulus, termasuk proses administrasi wisuda dan pemberian ijazah. Selain itu, bagian ini juga berfungsi sebagai penghubung antara mahasiswa dengan berbagai layanan pendukung akademik lainnya di PNP. Next. Berikutnya yaitu dukungan tata kelola. Dukungan tata kelola yang menunjang pembuatan dokumen perencanaan arsitektur enterprise studi kasus PNP ini yang pertama ada pedoman registrasi akademik dan pembelajaran di Politeknik Negeri Padang, lalu pedoman tugas pokok dan fungsi pada bagian akademik dan kemahasiswaan Politeknik Negeri Padang. Yang terakhir ada pedoman terkait prosedur kerja dan tanggung jawab masing-masing pihak. Next. Berikutnya ada tim arsitektur organisasi. Pada pengembangan organisasi arsitektur enterprise ada peranan tim arsitektur dalam pengerjaan dokumen enterprise arsitektur. Tim arsitektur yang akan terlibat dalam pengembangan sistem ini merupakan pihak yang terlibat dalam proses bisnis sistem yang digunakan oleh bagian akademik dan kemahasiswaan Politeknik Negeri Padang, dan pihak peneliti akan membuatkan rancangan usulan sistem pada proses bisnis tersebut. Pembuatan dokumen ini membutuhkan sumber data yang akurat sebagai aliran informasi yang berkualitas agar komunikasi bisnis dan teknologi yang dibuat dapat berjalan dengan selaras. Selanjutnya yaitu prinsipal katalog dari sistem yang kami usulkan ini. Yang pertama ada business principle, di mana business principle ini merupakan arsitektur enterprise yang dibuat
sesuai dengan tujuan, aktivitas, kebutuhan akademik dan kemahasiswaan Politeknik Negeri Padang. Prinsip yang dibuat ini harus berlaku pada bagian akademik dan kemahasiswaan Politeknik Negeri Padang. Lalu, pengelolaan arsitektur enterprise harus lebih mudah, efektif, dan efisien. Berikutnya ada data prinsipal. Berdasarkan data prinsipal ini, data harus dikelola dengan baik dan memastikan data yang disimpan secara akurat serta dapat diakses kapan dan di mana saja. Lalu data harus dilindungi dan tidak dapat diakses oleh pengguna yang tidak mendapatkan izin atau di luar otoritas. Lalu data disimpan secara konsisten dan dapat dipahami oleh semua user. Berikutnya ada application principal, di mana aplikasi prinsipal ini dapat beroperasi di berbagai platform sehingga dapat dengan mudah dikembangkan dan dioperasikan dengan efektif dan efisien. Aplikasi harus mudah digunakan oleh user sehingga proses bisnis di bagian akademik dan kemahasiswaan bisa berjalan dengan baik. Lalu yang terakhir ada teknologi prinsipal, di mana arsitektur harus dirancang untuk memudahkan dalam perubahan dan pengembangan sistem ke depannya. Lalu arsitektur harus menggunakan hardware, software, dan platform sesuai standar agar data yang digunakan kompatibel dan akurat dengan teknologi yang digunakan. Next. Selanjutnya itu bagian menentukan framework arsitektur yang sesuai. Pada perancangan arsitektur enterprise menggunakan TOGAF KDM dengan studi kasus bagian akademik dan kemahasiswaan Politeknik Negeri Padang, kami hanya menggunakan 5 fase, yaitu preliminary phase, architecture vision phase, business architecture phase, dan information architecture phase, dan terakhir teknologi arsitektur phase. Next. Selanjutnya yaitu implementasi tools arsitektur. Pada bagian ini, setiap tahapan dalam pembangunan arsitektur enterprise mengacu pada konsep solusi atas permasalahan organisasi bagian akademik dan kemahasiswaan Politeknik Negeri Padang, yaitu dengan menggunakan requirement management pada lingkaran proses TOGAF KDM. Inti dari requirement management ini adalah fitur-fitur fungsional dan non-fungsional yang harus ada untuk mewujudkan konsep solusi atas permasalahan organisasi. Next. Selanjutnya ini merupakan kontrak arsitektur antara tim arsitektur dengan bagian akademik dan kemahasiswaan Politeknik Negeri Padang. Next. Ini merupakan rancangan anggaran dari penerapan enterprise arsitektur yang akan kami laksanakan. Yang pertama itu tim konsultan IT-nya dengan tim profesional yang akan merancang dan mengembangkan blueprint menggunakan TOGAF framework senilai 100 juta. Lalu chief EE-nya pemimpin perancangan dan penyusunan arsitektur blueprint-nya dengan estimasi biaya sebesar 30 juta. Lalu senior EE-nya membantu dalam penyusunan arsitektur secara mendetail sesuai TOGAF ADM dengan estimasi biaya sebesar 20 juta. Lalu junior EE-nya yang menangani aspek teknis dan administrasi dalam penyusunan blueprint dengan estimasi biaya 15 juta. Lalu business analyst yang mengumpulkan kebutuhan dari stakeholder menganalisa gap antar sistem dengan estimasi biaya 10 juta. Lalu IT security konsultannya yang menyediakan konsultasi terkait keamanan sistem yang diintegrasikan dengan estimasi biayanya sebesar 15 juta. Lalu project manajernya yang mengelola project secara keseluruhan, lalu timeline dan komunikasi dengan pihak terkait sebesar 10 juta. Lalu dokumentasi dan laporan, penyusunan dokumentasi akhir, laporan teknis serta blueprint arsitektur sebesar 10 juta. Lalu yang terakhir itu biaya yang tidak terduga sebesar 10 juta. Next. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Miftah. Selanjutnya itu terkait dengan arsitektur vision phase. Itu ada membangun proyek arsitektur, identifikasi stakeholder, permasalahan dan kebutuhan bisnis. Terus juga ada menentukan business goals, business drivers, and constraints. Itu akan dan yang terakhir terkait dengan evaluasi kemampuan atau value change diagram, itu akan dijelaskan oleh Talita, dan nanti untuk videonya akan kami lampirkan di akhir video.
Oke, selanjutnya yaitu terkait dengan menentukan kesiapan organisasi untuk transformasi bisnis akan saya jelaskan. Nah, di sini untuk menentukan kesiapan organisasi dalam melakukan transformasi bisnis melalui integrasi dari sistem Sintara ini ada beberapa faktor yang harus dianalisis, dan faktor-faktor ini meliputi aspek teknis, budaya organisasi, kesiapan sumber daya, dan juga dukungan manajemen. Nah, di sini dapat dilihat itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu faktor kesiapan terhadap teknologi. Nah, teknologi yang digunakan saat ini sudah memadai, namun belum ada nih integrasi antara sistem yang telah ada. Nah, sebagaimana yang telah kami jelaskan tadi, ada 3 sistem, yaitu ada sistem Espada, SIHERK, dan juga SIAKAD. Nah, sistem-sistem ini dia hanya bekerja secara silo atau secara sendiri-sendiri saja dan membutuhkan waktu untuk melakukan sinkronisasi untuk ketiga sistem ini. Dan kesiapan saat ini sebagian besar dari sistem berbasis web dan database, namun belum terintegrasi secara menyeluruh. Nah, jadi harapannya untuk ke depan sistem ini dapat terintegrasi. Terus juga ada faktor tentang kesiapan SDM atau sumber daya manusia. Nah, SDM pada PNP ini yang ada sudah ada. Nah, terutama itu dalam admin IT dan pengelola sistem akademik. Nah, aktor-aktor ini atau SDM ini itu sudah memiliki pengalaman dalam menggunakan sistem masing-masing. Namun kemampuan teknis terkait dengan terintegrasi dan pengelola sistem terpusat tentunya harus perlu ditingkatkan lagi. Terus juga untuk kesiapan saat ini itu dari PNP sendiri itu sudah ada persiapan, tetapi membutuhkan pelatihan lebih lanjut terkait bagaimana teknologi dan mengintegrasikan dan manajemen sistem 3 sistem tadi. Terus juga ada faktor kesiapan manajemen. Nah, kesiapan manajemen ini dukungan penuh dari pihak manajemen itu seperti pimpinan kampus, dekan, dan bagian akademik sangat diperlukan untuk kelancaran implementasi. Dan juga keputusan berbasis data dan juga efisiensi operasional menjadi motivasi utama untuk integrasi sistem ini. Nah, untuk kesiapan manajemen itu sudah mendukung penuh transformasi ini karena melihat keuntungan dalam peningkatan efisien dan mengintegrasikan ketiga sistem ini. Terus juga ada faktor budaya organisasi. Nah, masih terdapat resistensi terhadap perubahan di beberapa bagian, terutama yang masih terbiasa dengan proses manual. Namun, dengan pendekatan yang tepat dan sosialisasi, hal ini tentunya bisa diatasi nantinya. Terus kesiapan saat ini itu terdapat resistensi, namun bisa diatasi dengan sosialisasi dan juga pelatihan terhadap nantinya sistem yang telah diintegrasikan. Terus selanjutnya ada faktor dukungan anggaran. Nah, anggaran untuk integrasi ini itu sebenarnya itu relatif terbatas ya, karena di satuan pendidikan itu biasanya itu udah ada nih rancangan anggaran biaya untuk operasional lah. Jadi otomatis jika diprioritaskan dengan baik untuk pembangunan integrasi ini mungkin bisa dilakukan secara bertahap gitu. Dan untuk persiapannya itu anggarannya itu ada, tetapi perlu efisiensi dalam pemanfaatan dan juga untuk memanfaatkan itu ada sumber daya juga. Terus juga ada kesiapan infrastruktur, yang mana kesiapan infrastruktur ini cukup memadai, tapi perlu ditingkatkan lagi kapabilitas dan juga kapasitas server untuk integrasi. Nah, untuk kesiapannya sendiri itu infrastruktur dasarnya untuk sekarang itu sebenarnya sudah siap, namun mungkin perlu lagi peningkatan nih kapasitas baik itu server dan juga pengaturan skalabilitasnya. Terus selanjutnya yaitu next. Terkait dengan definisi cakupan, di sini ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama ada integrasi sistem yang ada. Nah, di mana tadi kan ada 3 sistem yang akan kita integrasikan. Itu ada sistem Espada atau integrasi untuk menyatukan data pembelajaran mahasiswa, tugas dan juga evaluasi dosen. Terus juga SIHERK atau integrasi untuk memastikan data registrasi tersedia secara real time. Dan juga yang ketiga itu ada SIAKAD, integrasi untuk sinkronisasi data akademik seperti nilai, transkrip, dan juga status kelulusan. Untuk sistem yang ada saat ini tuh dia masih bekerja secara silo atau terpisah. Nah, integrasi ini dilakukan untuk memastikan semua data akademik, pembelajaran, dan juga registrasi mahasiswa itu terhubung dan dapat diakses dalam satu platform saja dan dapat
diakses secara otomatis dan juga real time gitu. Terus selanjutnya ada fitur utama yang akan diintegrasikan. Itu ada beberapa fitur utama, yaitu terkait yang pertama single sign-on atau SSO yang menggunakan hanya memerlukan satu login untuk mengakses semua layanan yang ada pada Sintara ini. Terus juga ada sinkronisasi data real time, yaitu pada data SPDA, Espada, Sierak, dan juga Siakat yang akan disinkronkan secara otomatis. Terus kemudian ada penyajian informasi akademik dan administrasi yang mana akan terpusat untuk informasi nilai, pembayaran dan juga status registrasi. Dan yang terakhir itu ada laporan otomatis yang mana laporan data tersedia secara otomatis untuk manajemen kampus. Terus juga ada stakeholder yang terlibat di sini. Itu ada beberapa stakeholder, ada 5 stakeholder. Yang pertama itu ada mahasiswa yang merupakan yang akan mengakses layanan akademik ini dan juga registrasi secara terpusat. Kemudian ada dosen untuk mengelola perkuliahan, nilai dan juga integrasi pembelajaran melalui sistem yang terintegrasi. Terus juga ada admin yang mengelola integrasi data dari sistem. Terus juga ada bagian akademik yang mengelola data administrasi dan kelulusan. Dan yang kelima itu ada pimpinan kampus yang menggunakan laporan data untuk pengambilan keputusan. Terus juga terus yang terakhir itu ada batasan proyek, di mana integrasi ini hanya fokus pada sinkronisasi data tanpa perubahan besar pada arsitektur sistem yang ada. Terus fase awal hanya mencakup modul inti, yaitu ada registrasi, nilai akademik, dan pembelajaran daring. Terus juga ada pengembangan tambahan dilakukan berdasarkan kebutuhan jika ada kebutuhan dari fase pertama nanti. Oke, next. Selanjutnya yaitu terkait identifikasi risiko transformasi bisnis dan aktivitas mitigasi. Di sini ada beberapa risiko yang mungkin bisa kita yang mungkin akan terjadi nantinya gitu. Nah, yang pertama itu ada keterbatas anggaran. Anggaran yang terbatas tentunya dapat menghambat untuk penyelesaian proyek yang akan kita kembangkan. Nah, dampak ini tentunya itu akan tinggi dan tingkat risikonya itu sedang. Dan aktivitas mitigasinya itu kita dapat melakukan prioritas fitur penting terlebih dahulu dan melakukan pengembangan bertahap dan juga mencari dukungan untuk tambahan sehingga nantinya proyek ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan yang diinginkan. Terus juga risiko selanjutnya ada keterbatasan SDM dan keahlian teknis. Nah, tim IT di sini yang mungkin kekurangan nih atau kurang ahli untuk teknis untuk mengintegrasikan itu tentunya nanti juga menghambat untuk sistem integrasi ini, dan dampaknya itu sedang dan tingkat risikonya itu juga sedang. Aktivitas mitigasinya itu dapat lakukan pelatihan SDM, terus juga dapat merekrut konsultan eksternal atau pihak ketiga jika diperlukan. Terus juga risiko selanjutnya ada resistensi dari pengguna. Nah, pengguna yang terbiasa dengan sistem lama mungkin enggan untuk beradaptasi dengan sistem baru. Nah, jadi di sini untuk tingkat risikonya tuh rendah. Dan cara aktivitas mitigasinya itu kita dapat melakukan sosialisasi dan pelatihan intensif kepada pengguna sebelum nantinya sistem ini diimplementasikan. Selanjutnya risiko downtime sistem selama proses integrasi. Proses integrasi memungkinkan atau menyebabkan downtime pada sistem yang bisa mengganggu aktivitas kampus. Nah, di sini tingkat risikonya itu tinggi dan aktivitas mitigasi yang dapat kita lakukan itu dapat melakukan proses integrasi di luar jam operasional, lakukan backup sistem secara menyeluruh sebelum nantinya integrasi. Terus ada risiko kompleksitas integrasi data, di mana integrasi data dari sistem yang berbeda bisa menyebabkan konsistensi dan kesalahan data, dan mana tingkat risikonya itu tinggi. Dan kita dapat melakukan aktivitas mitigasinya itu menggunakan middleware yang handal uji coba integrasi data secara mendalam sebelum nantinya diimplementasikan secara penuh. Dan risiko selanjutnya itu ada skalabilitas sistem, yang mana peningkatan jumlah pengguna dan data mungkin menyebabkan performa sistem menjadi lambat atau nantinya crash, yang mana di sini tingkat risikonya itu ada yang merupakan tinggi. Dan juga aktivitas mitigasi yang dapat kita lakukan itu perbarui infrastruktur sesuai kebutuhan, lakukan uji coba performa dan optimasi sistem. Nah, yang terakhir risikonya itu ada kepatuhan terhadap regulasi dan keamanan data, di mana ketidakpatuhan terhadap peraturan terkait dengan keamanan dan privasi data, di mana ini tingkat risikonya sedang dan kita dapat melakukan menerapkan enkripsi data, audit keamanan berkala, dan juga pastikan sistem mematuhi semua regulasi yang berlaku. Next. Selanjutnya itu terkait dengan stakeholder matrix, di mana di sini ada 6 stakeholder. Yang pertama itu ada mahasiswa, yang mana mahasiswa ini berperan sebagai
pengguna utama nih dari layanan akademik yang akan kita integrasikan nanti. Nah, kepentingannya itu tentunya memerlukan akses mudah dan cepat ke data akademik dan registrasi yang terpusat. Nah, pengaruhnya itu tinggi dan juga dapat melakukan strategi komunikasi dengan sosialisasi dan pelatihan pengguna, panduan online, pemberian support center khusus. Terus juga untuk aktor berikutnya ada dosen, yang mana dosen ini berperan sebagai pengguna yang mengelola kelas, memberikan tugas, menilai mahasiswa, dan melihat status registrasi. Nah, di mana kepentingannya itu memerlukan sistem yang mudah digunakan untuk mengelola kelas dan nilai serta sinkronisasi data mahasiswa, di mana kepengaruhnya itu tinggi dan kita dapat melakukan strategi komunikasi dengan sosialisasi mengenai perubahan sistem, pelatihan intensif, dan juga dukungan teknis yang cepat. Terus juga aktor berikutnya ada admin IT dan sistem, yang mana dia berperan sebagai mengelola dan memelihara sistem agar tetap berjalan lancar, menangani masalah teknis serta memastikan sinkronisasi data. Dan juga kepentingan itu di sini untuk memastikan kelancaran operasional sistem dan integrasi data dan agar berjalan tanpa hambatan. Dan pengaruhnya itu tinggi dan juga kita dapat melakukan strategi dengan pelatihan khusus untuk admin sistem, dukungan dari vendor teknologi untuk masalah teknis. Terus juga ada aktor bagian akademik dan kemahasiswaan, yang mana dia itu berperan sebagai mengolah data akademik, kelulusan, dan juga status mahasiswa, yang mana mereka memerlukan sistem yang terintegrasi untuk memudahkan pengolahan data akademik secara efisien. Nah, di sini pengaruhnya itu tinggi dengan kita dapat melakukan strategi komunikasi dengan rapat koordinasi rutin, pelatihan operasional sistem, penyajian laporan analitik dari sistem. Terus aktor selanjutnya ada pimpinan kampus, di mana perannya itu untuk mengambil keputusan berdasarkan dari data yang telah ada. Terus dia juga memerlukan laporan berbasis data yang akurat dan tepat waktu untuk mengambil keputusan yang lebih baik, dengan pengaruhnya itu tinggi dan dan kita dapat melakukan strategi komunikasi dengan presentasi laporan berkala, penyediaan dashboard untuk manajemen, dan memantau data secara real time. Dan yang terakhir itu ada bagian perpustakaan, yang mana perannya untuk membantu dalam proses bebas pustaka dan mengelola peminjam buku mahasiswa, yang mana dia memerlukan akses untuk memeriksa status peminjaman dari mahasiswa tersebut. Terus pengaruhnya itu sedang, dan strategi komunikasi yang dapat dilakukan untuk memberikan akses yang terintegrasi untuk perpustakaan terkait dengan status mahasiswa dan tugas akhir. Next. Oke, selanjutnya terkait dengan bisnis arsitektur PES yang akan dijelaskan oleh Niken. Kepada Niken disilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bisnis arsitektur PES, yang mana fase bisnis arsitektur ini berguna dalam mengembangkan target bisnis yang hendak dicapai. Dalam fase bisnis arsitektur ini akan menggambarkan setiap layanan bisnis dari beberapa proses bisnis dan proses bisnis turunan. Berikut penjelasan diagram yang menggambarkan pemetaan layanan bisnis, proses bisnis, dan fungsi bisnis. Next. Jadi di sini ada katalog. Katalog ini merupakan dokumen yang memuat detail pekerjaan individu atau entitas dalam rangka mencapai target arsitektur bisnis. Katalog ini memberikan deskripsi yang jelas mengenai peran, tujuan, layanan, dan proses bisnis yang mendukung organisasi. Pada bagian ini, katalog yang dideskripsikan fokus pada bagian akademik dan kemahasiswaan di Politeknik Negeri Padang yang melibatkan berbagai aktor, tujuan organisasi, fungsi bisnis, dan layanan yang diberikan untuk mendukung kegiatan akademik. Next. Di sini pertama yaitu organization katalog. Organization katalog ini berisi daftar organisasi dan aktor yang terlibat dalam ekosistem arsitektur bisnis di PNP, khususnya dalam bidang akademik dan kemahasiswaan. Aktor yang terlibat mencakup bagian akademik dan kemahasiswaan ini yaitu ada kepala bagian akademik dan kemahasiswaan dan staf. Next. Selanjutnya yaitu driver, goal, dan objektif katalog. Katalog ini mencatat driver yaitu dorongan, goals yaitu tujuan, dan objektif yaitu sasaran yang menjadi dasar pengembangan arsitektur bisnis. Dalam katalog ini, driver utama adalah efisiensi proses administrasi akademik, peningkatan layanan kepada mahasiswa, dan peningkatan kualitas data akademik. Dengan tujuan akhirnya adalah untuk mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi dan meningkatkan kepuasan serta kualitas layanan. Baik, di sini yang pertama yaitu ada efisiensi proses administrasi akademik, yang mana dengan tujuannya yaitu meningkatkan efisiensi pengelolaan data akademik, dan objektifnya yaitu mengembangkan sistem informasi akademik terintegrasi untuk mempermudah akses.
Yang kedua yaitu peningkatan layanan kepada mahasiswa dengan meningkatkan kepuasan mahasiswa dalam layanan akademik, sehingga objektifnya yaitu mengurangi waktu respon untuk layanan akademik dan kemahasiswaan. Yang ketiga yaitu peningkatan kualitas data dan informasi dengan tujuan yaitu meningkatkan akurasi dan kecepatan data akademik dengan sasaran implementasi digitalisasi proses pengumpulan data akademik. Selanjutnya yaitu role katalog. Jadi katalog ini mendefinisikan peran yang dimiliki oleh setiap aktor di bagian akademik dan kemahasiswaan, sehingga setiap aktor memiliki peran yang spesifik dalam mendukung fungsi dan layanan bisnisnya. Yang pertama di sini dapat kita lihat yaitu kepala bagian akademik dan kemahasiswaan dengan role-nya yaitu memimpin dan mengelola semua kegiatan akademik dan kemahasiswaan sehingga dapat membuat keputusan strategis terkait kebijakan akademik dan kemahasiswaan. Selanjutnya yaitu staff dengan role yaitu mendukung pelaksanaan operasional, harian, administrasi, dan membantu proses layanan akademik dan kemahasiswaan. Next. Selanjutnya yaitu business service atau function katalog. Di sini terdapat pengelolaan data akademik dengan business service-nya yaitu SPADA dan SIAKAD. SPADA ini mengelola data pembelajaran mahasiswa dan SIAKAD mengelola nilai transkrip dan status kelulusan. Dengan information system service-nya yaitu SPADA dapat sistem pembelajaran daring dengan akses materi dan tugas. Dan SIAKAD yaitu akses nilai dan transkrip. Selanjutnya yaitu pengelolaan registrasi dengan business service-nya SIHEREK yaitu proses registrasi mahasiswa dengan information system service-nya yaitu dapat pendaftaran dan pemeliharaan data. Yang ketiga yaitu kemudahan fungsi dari bisnis, kemudahan akses layanan dengan bisnis service yang diterapkan yaitu SSO, single sign on, yaitu akses satu akun untuk semua layanan. Dan information system service-nya yaitu SSO dapat login terpusat untuk SPADA, SIHEREK, dan SIAKAD. Baik, selanjutnya yaitu proses, event, kontrol, dan produk. Di sini proses yang pertama yaitu registrasi mahasiswa. Sebelumnya katalog ini memberikan pemetaan lebih lanjut mengenai proses, peristiwa, kontrol, dan produk yang terkait dengan setiap layanan bisnis ini. Proses ini menitailkan tahapan yang dilalui dalam menjalankan bisnis, kontrol yang dilakukan untuk memastikan kualitas, dan produk yang dihasilkan dari proses tersebut. Yang pertama yaitu ada registrasi mahasiswa dengan eventnya yaitu pengajuan registrasi oleh mahasiswa, dengan kontrolnya yaitu verifikasi data registrasi, dan produk yang dihasilkan yaitu konfirmasi registrasi dan ID mahasiswa. Dan yang kedua yaitu pengelolaan data akademik dengan eventnya yaitu pengisian nilai dan transkrip oleh dosen, dan dikontrol oleh validasi dan audit data akademik, dan produknya yaitu laporan nilai dan transkrip mahasiswa. Yang ketiga yaitu akses layanan melalui SSO dengan eventnya yaitu login pengguna ke sistem Sintara, dengan kontrol yaitu keamanan autentikasi pengguna, dan produk yang dihasilkan yaitu akses terpusat ke semua layanan. Baik, hanya itu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya yaitu terkait dengan baseline deskripsi arsitektur bisnis yang akan dijelaskan oleh Fatia. Kepada Fatia disilakan. Jadi di sini ada baseline atau proses yang berjalan untuk saat ini di sistem pembelajaran daring atau SPADA. Nah, di gambar proses BPMN ini dapat dilihat menunjukkan proses yang sedang berjalan, dan semua kegiatan dalam proses ini digambarkan dengan Business Process Modeling Initiation atau BPMN dengan aktornya yaitu ada 3 yaitu mahasiswa PNP, dosen PNP, dan admin SPADA. Nah, untuk prosesnya yaitu pertama itu kita mulainya di admin.
Nah, di admin ini nantinya admin akan memberikan username dan password untuk setiap aktor, yaitu untuk dosen dan untuk mahasiswa. Lalu selanjutnya di mahasiswa nantinya mahasiswa akan login lalu masuk ke dalam dashboard dan selanjutnya akan mengakses materi sesuai kelas. Nah, untuk itu sebelumnya dosen akan membuat kelas dan mengunggah materi. Jadi nantinya mahasiswa tuh bisa masuk ke kelas yang telah dosen buatkan kelasnya. Jadi lalu selanjutnya itu nantinya dosen akan memberikan tugas dan kuis. Nah, di mana setelah dosen memberikan tugas dan kuis, nantinya mahasiswa akan mengerjakan dan mengumpulkan kuisnya dan tugasnya. Nah, setelah itu kembali lagi kepada dosen akan mengevaluasi tugas dan kuisnya, dan dosen akan memberikan nilainya, serta nanti setelah dosen memberikan nilainya, mahasiswa dapat melihat nilai pada sistem pembelajaran dari tersebut. Next. Lalu baseline atau proses yang sedang berjalan di sistem registrasi ini, di sini menunjukkan proses yang mana semua kegiatannya ini melibatkan 5 aktor, yaitu mahasiswa PNP, admin si Herek atau sistem registrasi, bagian kemahasiswaan, staf pustaka, dan pimpinan PNP. Nah, untuk proses BPMN-nya itu yang pertama itu dari admin juga. Nah, dari admin ini nantinya admin akan membuat username dan password untuk setiap aktornya. Jadi untuk mahasiswa PNP, untuk admin, untuk bagian kemahasiswaan, staf pustaka, dan pimpinan PNP. Lalu setelah ke admin nanti akan lanjut ke bagian kemahasiswaan, yang mana di bagian kemahasiswaan ini nantinya akan bagian kemahasiswaan akan menginput dan mengupdate data mahasiswa. Lalu di bagian staf pustaka nantinya akan mengupdate status bebas pustaka mahasiswa, dan nantinya status bebas pustaka ini dapat dilihat oleh pimpinan politeknik, yang mana nantinya akan memeriksa dan melihat data dari mahasiswa yang terbaru. Nah, untuk mahasiswa sendiri itu prosesnya itu mereka login. Setelah login itu akan cek status registrasinya. Jadi kayak bebas pustaka, terus kayak bebas jurusan dan lain-lain. Lalu setelah itu juga di dalam sistem registrasi ini mahasiswa dapat melakukan pengecekan apakah mereka sudah membayar UKT atau belum. Nah, jika mereka sudah membayar UKT, mereka akan langsung menyelesaikan sistem tersebut, dan jika belum, mereka akan menerima tagihan UKT-nya dan dapat membayar UKT itu di sistem registrasi ini. Dan nantinya UKT ini akan diupdate status tagihannya oleh staf bagian kemahasiswaan. Next. Lalu selanjutnya ada baseline SIAKAD atau sistem informasi akademik. Nah, di sini itu semua kegiatannya itu memiliki 4 aktor yang terlibat, yaitu mahasiswa PNP, admin SIAKAD, dosen PNP, dan bagian akademik. Nah, di sini dapat dilihat PPMN-nya itu pertama juga dari admin, yang mana admin akan membuat credentials untuk setiap aktornya. Dan lalu selanjutnya ke bagian akademik, di mana akademik ini nantinya akan login dan melakukan input daftar mata kuliah dan dosen, serta nantinya juga bagian akademik ini juga akan melakukan manajemen kelas, dan selanjutnya itu akan mengelola transkrip mahasiswa. Nah, untuk mengelola transkrip mahasiswa
dilalui oleh dosen dahulu, yaitu nantinya dosen akan menginput nilai, baru bagian akademik bisa mengelola transkrip mahasiswa. Nah, untuk mahasiswa itu sendiri nantinya akan dapat melihat transkrip nilai setelah dikelola oleh bagian akademik, dan setelah itu mahasiswa dapat selesai. Sedangkan di bagian akademiknya setelah manajemen kelas, nantinya bagian akademik akan melihat daftar mata kuliah dan dosen pengampunya. Sekian dari baseline atau proses yang berjalan saat ini di sistem akademik PNP. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Terima kasih kepada Ara. Selanjutnya yaitu terkait dengan gap analisis, terakhir terkait dengan target deskripsi arsitektur bisnis yang akan dijelaskan oleh Miftah. Pada Miftah, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan PMN dari proses bisnis yang diusulkan dari sistem informasi akademik. Di sini untuk usulan sistemnya tidak banyak dilakukan perubahan. Di sini kami hanya menambahkan karena ini merupakan karena kami merancang sistem yang terintegrasi. Jadi di sini saya hanya menambahkan mahasiswa login melalui portal Sintara, lalu pada dashboard akan memilih menu si akad. Jadi di dashboard itu ada tiga menu, yaitu si akad, si herek, dan si sepada. Selanjutnya yaitu susulan dari proses bisnis sistem registrasi, di mana di sini saya menambahkan proses login melalui portal Sintara, yang mana ini merupakan sistem yang telah terintegrasi dari tiga sistem tadi. Jadi sama seperti sebelumnya, melalui sistem ini mahasiswa nantinya akan login, lalu pada bagian dashboard memilih menu si herek. Selanjutnya itu proses bisnis susulan dari sistem informasi akademik, di mana sama seperti sebelumnya, di sini saya hanya menambahkan proses bisnis login melalui Sintara, lalu pada dashboard memilih menu si akad, lalu sisanya sama seperti proses bisnis yang sedang berjalan. Dari sisi baik, selanjutnya itu gap analisis. Di sini gap analisis merupakan gap atau kekurangan sistem saat ini yang berhasil kami identifikasi, di mana yang pertama pada kategori proses. Kendalanya yaitu meskipun sistem herek sudah otomatis dalam pengecekan status pembayaran UKT, tentunya masih terpisah dari sistem akademik lain seperti si akad. Jadi mahasiswa harus memeriksa status pembayaran dari satu sistem ke sistem lainnya, kemudian melanjutkan registrasi di sistem lain secara manual. Selanjutnya yaitu pada bagian tools, kendala yang dihadapi yaitu penggunaan alat untuk pembelajaran daring di Spada yang masih terbatas, seperti kurang optimalnya integrasi dengan platform video conference atau fitur interaksi online yang terbatas, sehingga proses pembelajaran pun kurang interaktif bila dilakukan secara daring. Lalu selanjutnya ada gap information, di mana kurangnya keterpaduan informasi antara satu sistem dengan sistem lainnya, sehingga mahasiswa harus mengakses beberapa platform untuk mendapatkan informasi terkait akademik, registrasi, dan pembelajaran. Selanjutnya yaitu gap people, di mana kendala yang dihadapi yaitu dosen sudah mengunggah materi pembelajaran langsung ke Spada, namun keterbatasan waktu dan keterampilan teknis beberapa dosen menyebabkan keterlambatan dalam pembaruan materi atau kelengkapan konten.
arsitektur landscape, di mana di sini pada arsitektur landscape ini ditawarkan solusi dari gap tadi. Yang pertama pada bagian proses, solusinya yaitu integrasi penemuan sistem Siherek dan SCADA agar status pembayaran UKT secara otomatis diperbarui dan tersinkronisasi antara satu sistem dan sistem lainnya, sehingga akan mengurangi potensi kesalahan dan meningkatkan efisiensi. Di sini melalui Sintara nantinya mahasiswa dapat mengakses seluruh proses melalui satu sistem integrasi yaitu Sintara. Lalu berikutnya solusi untuk mengatasi gap kategori itu yaitu dilakukan dengan evaluasi dan adopsi alat atau platform pembelajaran yang lebih lengkap seperti mengintegrasikan SCADA dengan alat video conference seperti Zoom atau Google Meet dan menambahkan fitur-fitur interaktif seperti forum diskusi dan kolaborasi langsung. Selain itu bisa juga dengan menyediakan fitur video conference tersebut dengan cara pembangunan sistem oleh bagian IT. Next. Selanjutnya solusi untuk gap information, di mana pengembangan sistem terintegrasi ini menggabungkan informasi dari ketiga sistem tadi dalam satu platform, sehingga hal ini akan mempermudah mahasiswa dan aktor lainnya dalam mengakses informasi melalui satu sistem yang terintegrasi. Lalu untuk gap info, solusi yang kami tawarkan yaitu memberikan pelatihan yang berkelanjutan bagi dosen untuk meningkatkan efisiensi dan keterampilan teknis dalam mengolah materi SCADA. Selain itu bisa dipertimbangkan dukungan teknis dari tim IT atau asisten dosen untuk memastikan semua materi diunggah dan diperbarui secara tepat waktu. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Zulfamira dari NIM 2211522023. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Yang pertama, Politeknik Negeri Padang atau PNP merupakan perguruan tinggi yang didirikan pada tahun 1985, dan PNP sendiri merupakan salah satu perguruan tinggi di bidang vokasi di Indonesia yang berfokus pada bidang non-teknik dan juga teknik. Untuk moto PNP sendiri adalah berakhlak mulia, berpikir akademis, dan bertindak profesional. Untuk visi misi dari PNP, visinya pada tahun 2025 menjadi institusi pendidikan vokasi terbaik di Asia Tenggara, bermartabat dan berwawasan internasional. Untuk misinya, pertama, menyelenggarakan pendidikan vokasional yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berwawasan internasional. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian inovatif dan adaptif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang keempat, menjalin kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, pemerintahan, dan dunia usaha di tingkat nasional dan internasional. Untuk struktur organisasi sendiri bisa untuk pada sistem pengembangan arsitektur sistem kami sendiri berfokus pada bagian akademik dan kemahasiswaan, di mana bagian akademik sendiri itu langsung di bawah dari direktur. Dapat dilihat di bawah direktur itu ada bagian akademik dan kemahasiswaan, dan di bagian bawah akademik dan kemahasiswaan merupakan subbagian akademik. Untuk tupoksi PNP sendiri itu mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Dan tanggung jawabnya itu pada bagian kemahasiswaan dan akademik adalah pelaksanaan dan pengembangan pendidikan profesi dan vokasi. Yang kedua, pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan atau teknologi. Yang ketiga, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Yang keempat, pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan. Yang terakhir adalah pelaksanaan kegiatan administrasi.
Dan untuk rincian tugas bagian akademik dan kemahasiswaan, yang pertama pelaksanaan layanan administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua pelaksanaan evaluasi administrasi pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga pelaksanaan registrasi mahasiswa dan statistik akademik. Yang keempat pelaksanaan layanan pembinaan minat bakat dan kesejahteraan mahasiswa. Yang kelima, pengelolaan data dan sarana akademik. Dan yang terakhir adalah pengelolaan data dan fasilitas kegiatan kemahasiswaan dan alumni. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya kita masuk kepada arsitektur Vision Phase. Seperti namanya adalah Vision Phase, tentunya ini merupakan tahapan di mana kita harus menetapkan visi dengan jelas mengenai arsitektur yang akan dibangun. Jadi pada tahapan ini tim arsitektur akan mengidentifikasi tujuan bisnisnya, menganalisis lingkungan bisnisnya, dan mengembangkan deskripsi inspiratif tentang arsitektur masa depan. Selain itu pada fase ini kita sebagai tim pengembang akan melibatkan stakeholder atau pemangku kepentingan untuk memahami apa sih harapan mereka terhadap sistem ini dan membangun dukungan serta menyusun dokumentasi dan merangkum visi dan rencana arsitektur. Yang pertama pada tahapan ini adalah membangun proyek arsitektur. Pada tahapan ini si pengembang harus mengidentifikasikan ruang lingkup proyek arsitektur, terutama terkait kebutuhan integrasi sistem akademik dan registrasi, karena itulah yang dibutuhkan oleh PNP sendiri. Yang kedua, membentuk tim arsitektur yang terdiri pada para ahli IT, manajemen kampus, dan bagian akademik, di mana mereka yang bertanggung jawab atas proyek ini. Yang ketiga, menentukan metodologi dan framework yang akan digunakan, yaitu pada kesempatan kali ini kami akan menggunakan Total VDM, dan itu sesuai dengan untuk menangani kebutuhan arsitektur dari enterprise di PNP. Nah, seperti yang dijelaskan di awal, kalau pada Vision Phase ini akan diidentifikasi stakeholder, permasalahan dan kebutuhan bisnis. Maka stakeholdernya ada mahasiswa, di mana mahasiswa lah yang akan melakukan baik itu daftar beasiswa ataupun urusan registrasi lainnya. Yang kedua dosen, di mana dosen akan memantau atau memberi nilai kepada siswa itu sendiri. Yang ketiga, admin bagian akademik dan kemahasiswaan, di mana seperti dijelaskan pertama, mereka lah yang bertanggung jawab atas proyek ini. Jadi tentunya mereka adalah salah satu stakeholder dari proyek ini. Yang keempat adalah pimpinan kampus, di mana pimpinan kampus berfungsi untuk mengontrol pengembangan sistem ini, dan juga sistem ini dibutuhkan oleh pimpinan kampus untuk bagaimana cara membuat keputusan untuk masa depannya. Nah, lalu kita identifikasi permasalahan yang didapatkan atau yang dimiliki oleh PNP sendiri, yaitu pertama kurangnya integrasi antara satu sistem dengan sistem lainnya. Lalu proses manual, di mana proses manual ini dapat mengakibatkan kurang efisiensinya waktu dan kurang efisiensi terhadap sumber. Baik, sekianlah presentasi terkait dengan laporan progres dari tugas besar kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.